Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar, yang kedua adalah dari segi performa dalam berkendara menggunakan mobil Brio RS ini. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Kali ini gue mau berbagi pengalaman sama kalian semua tentang mobil Honda Brio RS 2020 yang gue beli kurang lebih di bulan Oktober ya, gue nerima mobil ini. Jadi gue mau berbagi pengalaman sama kalian semua bahwa gimana sih pengalaman setelah memiliki Honda Brio RS kurang lebih 6 bulan pemakaian. Oke, yang pertama gue mau membahas tentang, ada dua hal yang akan gue bahas. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar. Yang kedua adalah dari segi performa dalam berkendara menggunakan mobil Brio RS ini. Oke, untuk dari segi konsumsi bahan bakar, ada dua hal nih, antara boros dan irit. Mungkin teman-teman pengguna Honda Brio juga, kalian bisa langsung komentar ya, gimana pengalaman kalian sudah menggunakan Brio RS. Kalau gue, yang gue rasakan, jadi berdasarkan aktivitas gue. Jadi gue menggunakan Honda Brio RS ini, gue selalu pakai antar kota, tapi nggak jauh ya, yaitu Bogor, Jakarta. Jadi gue keluar kota, keluar kotanya kurang lebih 61 kilo lah. Kali 2 kurang lebih 120 kiloan setiap hari. Jadi dan itu gue menggunakan jalur tol ya, jalur tol yang mana jalur tol itu kecepatannya menurut gue cukup harus butuh kecepatan yang lumayan ya, kurang lebih di 100 sampai dengan 120 km per jam lah. Untuk itu gue biasanya jadi di Brio RS ini dia sudah dilengkapi dengan echo indikator yang mana dia mengingatkan kita pengendara untuk tetap agar konsumsi bahan bakar tetap irit. Jadi dia sudah dilengkapi dengan echo indikator. Jadi kalau dua hal ini yang gue maksud untuk konsumsi bahan bakar yang gue mau komentar adalah ketika lo mengabaikan echo indikator, mobil ini akan menjadi boros. Tapi ketika kalian mengikuti echo indikator, jadi echo indikator itu di speedometer ya, itu kan ada echo indikator berwarna hijau. Jadi ketika kalian dalam berkendara mobil Honda Brio RS ini tetap mengikuti lampu echo indikatornya tetap menyala, dan ketika kalian gas terlalu dalam, echo indikator itu akan mati tuh. Nah, itu yang menyebabkan boros. Nah, kalau kalian tetap stay konsisten di echo indikatornya tetap menyala, mobil ini akan menjadi irit. Kayak gitu. Berhubung aktivitas gue kalau pagi itu berangkat ke Jakarta setiap hari ya, itu gue di tol itu kadang suka susah ya kalau kita dalam kondisi kecepatan yang sangat nyantai lah kayak gitu. Karena di tol itu biasanya kecepatannya dia ya istilahnya apa ya, kayak nggak bisa menentu ya. Kadang mobil belakang suka cepat dan sampingnya juga kita harus tetap konsisten juga ngikutin. Kalau kita terlalu lambat, kalaupun kita ada di jalur lambat, kadang juga kondisinya nggak memungkinkan untuk lambat, mau nggak mau kita ngegas. Nah itulah kadang suka tidak mengikuti echo indikator sehingga mobil ini harus digas lebih dalam sehingga echo indikatornya juga dia akan mati kan, itu yang menyebabkan boros kayak gitu. Ya so far sih kalau menurut gue selama kita menggunakannya tetap mengikuti echo indikatornya menyala, mobil ini akan menjadi irit. Itu komentar gue selama menggunakan mobil ini 6 bulan pemakaian. Nah lalu untuk segi performa, kalau menurut gue setelah 6 bulan gue menggunakan Honda Brio RS ini, itu mobil ini cukup nyaman ya. Kenapa nyaman? Kayaknya cocok ya buat kalian yang mungkin masih lajang, masih anak muda mungkin, atau kalian yang sudah berkeluarga juga mungkin
menggunakan mobil ini sangat recommended sih kalau menurut gue. Karena alasannya apa ya? Dari segi suspensi ada sih beberapa orang yang komen ke gue, Honda gimana sih suspensinya, keras nggak sih? Tapi kalau menurut gue so far nggak terlalu keras ya. Honda Brio cukup ya lumayan lah. Kalau dibilang nyaman banget, ya pasti inilah ya, kalau ada jalanan yang kurang bagus, geludak standar sih kalau menurut gue. Tapi so far Honda Brio RS ini gue ngerasa nyaman ya pakainya ya. Terus dalam berkecepatan kurang lebih 120, gue pernah coba sampai 140 bahkan 130-an lah. Itu nggak begitu yang limbung, sedang. Padahal gue selalu sendiri tuh bawa mobil tuh. Dengan nggak bawa banyak penumpang ya, gue biasa sendiri tuh bawa mobil. Dan itu enak sih kalau manuver kanan kiri dalam kecepatan tinggi ya, kayak gitu. Terus kalau masuk ke tikungan yang ya istilahnya apa ya, jalanan kecil lah, enak sih dalam bermanuver. Istilahnya di bahasa gue aja kayak gitu. Nah itulah pengalaman singkat gue selama 6 bulan menggunakan Brio RS. Dua hal itu yang menurut gue ingin gue sampaikan dari segi konsumsi bahan bakar. Jadi intinya mobil ini akan boros ketika lo asal main gas aja, main gas dikocok-kocok, apalagi kebut-kebutan lah istilah anak mudanya ya mungkin ya. Apalagi di tol, lu kebut-kebutan, lu tanpa memperdulikan echo indikator, itu akan boros. Tapi kalau selama mengikuti prosedur echo indikator yang menyala pada ini ya, pada apa, echo indikatornya, mobil ini menjadi irit. Yang kedua dari segi performan, mobil ini kece, asik dalam berkendara, nyaman. Sorry kalau dalam pembahasan bahasa gue menyampaikannya kurang detail. Jadi gue hanya menyampaikan jujur sebagai pemakai. Hanya sebagai pemakai mobil Honda Brio yang baru 6 bulan pakai. Inilah yang pengalaman gue yang ingin gue sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli mobil Honda Brio, jangan ragu-ragu untuk beli mobil Honda Brio. Kita bisa bikin komunitas di Bogor bersama. Yang mau komen silahkan komen pembahasan tentang Honda mobil Brio ini. Silahkan kalian komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel gue, dan bantu dan dukung terus channel gue. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.